Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeskiel pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara, dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara yang berhadapan dengan lapangan tertutup dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta dan lebarnya 50 hasta. Berhadapan dengan yang 20 hasta dari pelataran dalam dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar, ada serambi yang berhadap-hadapan dan yang bertingkat 3. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta, dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah, dan tingkat menengah dari bangunan itu oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Sebab bilik-bilik itu bertingkat 3 dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan dengan pelataran luar dan terdapat di hadapan bilik-bilik. Panjangnya 50 hasta. Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar panjangnya adalah 50 hasta. Tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan bait suci panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah bilik-bilik ini terdapat pintu masuk dari jurusan timur, kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya. Dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar. Di sebelah selatan di hadapan lapangan tertutup itu dan di hadapan bangunan yang di ujung barat ada juga bilik-bilik, dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara. Panjangnya dan lebarnya, pintu-pintu keluar dan rancangannya seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara, begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur, kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan, yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan Maha Kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan.
Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia menggiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur, 500 hasta menurut tongkat pengukur, lalu ia berputar. Dan mengukur sisi utara, 500 hasta menurut tongkat pengukur, ia berputar lagi ke sisi selatan dan mengukurnya, 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya, 500 hasta menurut tongkat pengukur. Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungannya itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Nah, Bapak Ibu yang di dalam nama Tuhan, siapkan diri untuk Tuhan. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan sebelum ia melakukan pelayanannya? Ia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sesederhana apapun pelayanan yang dipercayakan kepadanya, seorang pelayan tidak boleh malas mempersiapkannya. Sikap yang menganggap enteng pelayanan sama dengan menghina Tuhan yang empunya pelayanan. Nah, dalam penglihatan Yeskiel kali ini, untuk menjaga kudusnya pelayanan kepada Allah, para imam juga mendapat tempat khusus bagi mereka, yakni bilik-bilik kudus, yang letaknya di pelataran luar sama dengan bilik-bilik bagi umat. Nah, apa fungsinya? Kegunaan bilik-bilik bagi imam itu dijelaskan oleh utusan Tuhan kepada Yeskiel, terutama pada ayat yang ke-13 dan ke-14, yakni sebagai tempat untuk memakan persembahan Maha Kudus dan untuk menaruh berbagai korban persembahan. Di dalam bilik ini pula, pakaian keimaman harus ditanggalkan sebelum seorang imam keluar menuju pelataran tempat umat. Nah, pelataran ini untuk mengingatkan para imam agar memelihara kesucian wilayah kudus dari bait suci bersama-sama dengan umat. Nah, menarik kalau kita memperhatikan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Ayat ini kembali menekankan kesempurnaan Allah melalui ukuran tembok bagian luar berbentuk kubus yang mengelilingi bait suci. Di sana dikatakan 500 kali 500 hasta. Tembok itu berfungsi sebagai pemisah antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Di dalam ayat 20 dikatakan demikian. Keseluruhan penglihatan akan bait suci beserta ukuran-ukurannya memang dimaksudkan untuk suatu pembaruan yang dirancang oleh Allah bagi umat Israel. Allah hendak memurnikan kembali umat yang telah tercemar oleh dosa. Pemurnian itu dimulai dari tempat kediamannya, karena disitulah semua orang datang menghadap kepadanya, umat maupun iman. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Lalu apa yang dapat kita refleksikan dari perikop kita pagi ini? Nah, mari kita merenungkan apa yang menjadi peran Bapak Ibu kita semua di gereja saat ini. Apakah Anda sebagai seorang pendeta, pelayan, pengajar, penatua, diaken, pelayan musik, TU, koster, atau sebagai anggota jemaat biasa? Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan, apapun peran kita dalam gereja, Tuhan telah memilih kita menjadi bagian dari sebuah persekutuan umat yang kudus.
Nah, karenanya kita perlu mempersiapkan diri setiap kali kita dipercaya untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan melalui persiapan yang matang dalam setiap pelayanan kita, umat dapat diberkati, kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Untuk itu, mari bersama-sama dalam sebuah persekutuan kita membangun hubungan yang harmonis, mempersiapkan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, kita akan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, siapapun kami di gereja, di persekutuan, ataupun di tengah-tengah komunitas kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang memilih dan menetapkan kami menjadi umat dan pelayan-Mu. Untuk itu biarlah kami menjaga semangat pelayanan kami dengan terus memberikan yang terbaik melalui persiapan demi persiapan yang kami lakukan untuk melayani Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau bersatu hati berdoa untuk umat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya di Salatiga Timur, baik di Cukilan, di Janglengan maupun di Sumberjo. Kami bersatu hati untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit atau sedang ada dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya memberkati, menganugerahkan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan pemulihan. Dan kami percaya Tuhan, rahmat Allah melimpah atas hidup mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sudah memasuki usia lanjut, di mana ada banyak kerentanan-kerentanan yang mereka hadapi. Tuhan kiranya memberkati, menguatkan mereka, sekalipun mungkin secara jasmani, secara tubuh mereka mengalami kelemahan. Tetapi biarlah iman percaya mereka terus dikuatkan dan diteguhkan dalam Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih studi, masih mencari jati diri mereka melalui pekerjaan ataupun apapun itu Tuhan. Kami berdoa biarlah rahmat Allah juga turun dan memberkati mereka, sehingga di tengah-tengah pergumulan mereka terus dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami senantiasa berjalan dalam terang kasih-Mu. Demi Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.